Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2 di PGSD dalam mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Kali ini anggota kelompoknya ada Tisha Anissa Yulianini, yang kedua ada Rida Jihan Resti, yang ketiga ada Rianti Francisca, dan yang keempat ada Umu Hanifah Nafizatul Munawwaroh. Dalam tugas penerjemahan book chapter, kami membahas mengenai perubahan kurikulum tingkat sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Sejak awal kemerdekaan, rangkaian perubahan kurikulum sekolah dasar dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pada awal kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1945, melakukan langkah pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran. Langkah awal itu adalah membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan pada falsafah kebangsaan Indonesia. Kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan harus menguatkan rasa cinta nusa dan bangsa. Yang kedua, ada kurikulum tahun 1947 atau biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Teman-teman, pada masa revolusi segala sesuatu harus terselenggara secara cepat dengan sumber yang sangat terbatas. Nah, ini juga berlaku dalam usaha membangun sistem pendidikan dan pengajaran nasional untuk mengganti sistem kolonial, termasuk usaha menyusun Rencana Pelajaran 1947. Namun, karena kondisi dan situasi Republik yang masih bergolak dan serba kekurangan, menyebabkan Rencana Pelajaran 1947 baru bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Selain itu juga, susunan Rencana Pelajaran 1947 membedakan 3 macam struktur program, yaitu untuk sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar daerah pada kelas-kelas yang lebih rendah. Yang kedua, untuk sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1. Dan yang terakhir adalah untuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan. Nah, kelas ini juga terbatas sampai dengan kelas 4 saja. Kelas 5 dan kelas 6 harus diselenggarakan pada pagi hari. Yang ketiga, ada kurikulum tahun 1964 atau biasa disebut dengan Rencana Pendidikan. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang titik beratnya pada perkembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Pancawardana. Disebut Pancawardana karena mata pelajaran diklarifikasikan ke dalam 5 bidang studi, yaitu kelompok, perkembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Ini menurut Saiful Anam pada tahun 2006. Tata cara penyusunan Rencana Pendidikan 1964 dipengaruhi kondisi di mana usaha-usaha pembaharuan pendidikan dan pengajaran, terutama kurikulum dan metode mengajar, sudah mulai dilembagakan secara struktural. Selanjutnya, kurikulum tahun 1968. Penerbitan kurikulum sekolah dasar tahun 1968 merupakan suatu peralihan menuju integritas kurikulum mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Kurikulum sekolah dasar 1968 terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum sekolah dasar 1968 masih mempertahankan 2 macam struktur program, yaitu 1. Untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah sampai dengan kelas 3, dan 2. Untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya dengan bahasa Indonesia dari kelas 1. Ada kurikulum tahun 1975. Menurut Saiful Anam, kurikulum sekolah dasar tahun 1975 terdiri atas 7 unsur pokok, yaitu 1. Dasar, tujuan, dan prinsip. 2. Struktur program kurikulum.
3. Garis besar program pengajaran. 4. Sistem penyajian. 5. Sistem penilaian. 6. Sistem bimbingan dan penyuluhan. Dan 7. Pedoman supervisi dan administrasi. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan diantaranya sebagai berikut. 1. Menganut pendekatan integratif. 2. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam daya dan waktu. 3. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 4. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini biasa disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan konsep cara belajar siswa aktif atau CBSA dari hal-hal yang bersifat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan menjadi bagian penting proses belajar mengajar. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah itu harus benar-benar fungsional dan efektif. Namun, banyak sekolah yang menerapkannya dengan baik, tetapi siswa tidak melaksanakan pembelajarannya dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak tahun ajaran 1994, 1995 hingga 2003-2004. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum tahun 1999, Suplemen 1994. Kurikulum Suplemen 1999 terbentuk setelah kurikulum 1994 dianggap tidak bisa memberikan perkembangan pada pola pembelajaran siswa dengan baik. Maka terbentuklah kurikulum Suplemen 1999 ini. Kehadiran suplemen kurikulum ini dilatar belakangi oleh terjadinya perubahan besar dalam politik di Indonesia yang dikenal sebagai Reformasi 1998. Era reformasi ini ditandai dengan berbagai perubahan penting dalam dunia pendidikan. Misalnya, keinginan untuk menjadikan siswa berpikir kritis, mampu melihat dan menganalisis, dan kemampuan-kemampuan lain yang tidak berkembang pada era Orde Baru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2004. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini yang melahirkan kurikulum 2004 atau yang populer disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Setelah beberapa tahun kurikulum 1994 diimplementasikan, pemerintah memandang perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan sesuai dengan antisipasi perkembangan. Oleh karena itu,
itu, sejak tahun 2001, Depdiknas melakukan serangkaian kegiatan penyempurnaan kurikulum 1994 dan menghasilkan kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini mengubah secara relatif radikal kurikulum sebelumnya. Sayangnya, KBK ini yang sudah diuji cobakan sejak 2001 dan telah dilaksanakan di berbagai sekolah sejak tahun 2004 tidak pernah disahkan secara resmi menjadi kurikulum nasional. Dengan demikian, KBK menjadi draft kurikulum yang akan disempurnakan lagi oleh kurikulum selanjutnya, yaitu yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya. Namun, tak berarti sekolah itu bebas tanpa batas untuk mengembangkan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya, itu tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standar yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan melalui Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk standar kompetensi lulusan dan Permen Nomor 22 Tahun 2006 untuk standar isi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP ini merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru. Karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Nah, penyempurnaan kurikulum berkelanjutan ini merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional itu selalu relevan dan kompetitif. Nah, untuk kurikulum yang terakhir itu ada kurikulum 13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Pelaksanaan menyusun kurikulum 2013 ini merupakan bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004. Nah, pada pembelajaran sekolah dasar, pembelajarannya itu tematik integratif, yakni merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Nah, di mana pembelajaran tematik integratif ini memiliki satu tema yang aktual dengan dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari.